Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifat Budiman, NIM 1204078 dari Prodi Teknik Telekomunikasi TPB 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang program mendata tumbuhan dikotil dan monokotil, salah satu dari mata kuliah biologi dasar. Di sini ada header, lalu integer main. Di sini pilihan dan banyak, saya memakai integer. Untuk integer pilihan adalah variabel untuk melakukan pemilihan. Kita mau milih dikotil atau monokotil. Lalu yang banyak ini, integer banyak, adalah variabel untuk menentukan banyaknya tumbuhan yang mau kita input. Lalu di sini saya memakai string untuk dikotil dan monokotil. Gunanya adalah untuk menyimpan data tumbuhan yang sudah kita input. Lalu di sini ada cout seperti ini. Lalu di sini ada cin untuk pilihan. Gunanya adalah awal memasukkan pilihan, mau milih dikotil atau monokotil. Lalu di sini ada percabangan, saya menggunakan switch untuk percabangan, dan case yang pertama ini adalah pemilihan. Pemilihan pertama untuk dikotil. Di sini ada cout-nya, lalu cin banyak, memasukkan beberapa banyak data yang mau kita input. Lalu untuk perulangan ini saya memakai for untuk memasukkan beberapa banyak data tumbuhan sesuai yang sudah diinput tadi. Lalu ada for kedua, pengulangan kedua, proses untuk output dari input user untuk yang bagian dikotil. Lalu ada case yang kedua. Case kedua ini adalah untuk memilih bagian yang monokotil. Di sini ada cout-nya, lalu cin banyak. Cin banyak ini sama seperti tadi, memasukkan beberapa banyak data yang mau diinput. Lalu ada pengulangan lagi, pengulangan for untuk memasukkan beberapa banyak data tumbuhan sesuai yang sudah diinput tadi. Lalu pengulangan kedua masih menggunakan for untuk proses output dari inputan user untuk dikotil. Lalu sudah selesai codingannya, kita run aja. Nah, ini hasilnya apabila kita memilih dikotil 1, maka output yang keluar akan muncul masukkan beberapa banyak tumbuhan yang kita mau didata. Misalkan 3. Oke, yang pertama, misalkan tumbuhan yang pertama adalah pisang. Tumbuhan yang kedua salak mungkin. Ketiga jeruk, misalkan seperti itu. Kita enter aja, langsung muncul output tumbuhan yang termasuk dikotil adalah tumbuhan yang seperti tumbuhan tadi itu. Oke, kita coba yang kedua, monokotil. Sama seperti tadi, outputnya masukkan beberapa banyak tumbuhan yang ingin didata. Misalkan 3 lagi, kelapa, melon, singkong. Maka output yang akan muncul adalah tumbuhan yang termasuk monokotil adalah tumbuhan yang tadi itu, 3 tadi. Dan ini adalah flowchart dari program tadi. Di sini ada star, lalu integer pilihan dan integer banyak untuk melakukan pemilihan mau milih dikotil atau monokotil bagian integer pilihan. Lalu yang integer banyak ini untuk menentukan banyaknya tumbuhan yang mau dipilih. Lalu ada string untuk dikotil dan monokotil untuk menyimpan data tumbuhan yang mau diinput. Lalu ke bawah ada cout dan cin pilihan ini, awal masukkan pilihan mau kita milih dikotil atau monokotil. Lalu di sini ada percabangan, saya menggunakan switch case untuk
case pertama atau pilihan pertama di bagian dikotil. Di sini ada C-in banyak, memasukkan data yang mau diinput. Lalu saya menggunakan perulangan yang pertama untuk memasukkan beberapa banyak data tumbuhan sesuai yang sudah diinput tadi. Lalu keluar cout-nya, masukkan tumbuhan ke berapa. Lalu ada pengulangan kedua untuk bagian dikotil. Nah, di sini ada case kedua, yaitu untuk memilih bagian yang monokotil. Di sini ada cout-nya, lalu ada C-in banyak, memasukkan beberapa banyak data yang mau diinput. Dan sama seperti tadi, menggunakan perulangan untuk memasukkan beberapa banyak data tumbuhan. Di sini ada cout-nya dan C-in ini adalah memasukkan datanya tadi. Lalu ada proses. Cout ini adalah proses output dari inputan user untuk dikotil. Lalu ada pengulangan lagi untuk bagian dikotil. Lalu ada cout-nya muncul dan selesai. Di sini saya menggunakan software kode visual untuk flowchart-nya. Oke guys. Lalu untuk program kedua, kupok amat sih lu. Lalu untuk program yang kedua tentang menghitung luas dan keliling segitiga sama sisi, saya ambil dari mata kuliah matematika dasar. Di sini ada header yang pertama, lalu void intro integer main. Nah, di sini ada integer banyaknya segitiga. Integer banyaknya segitiga ini adalah untuk menentukan banyaknya alas, dan integer alas ini adalah variabel untuk bagian alasnya. Dan di sini tinggi untuk bagian tinggi, dan untuk integer pilihan ini adalah variabel untuk memilih menghitung luas alas keliling segitiga sama sisi. Dan integer sisi ini adalah untuk bagian sisinya. Di sini ada float luas. Float luas ini untuk hasil dari luasnya tersebut. Lalu ada float keliling untuk hasil keliling. Di sini saya menggunakan rumus keliling segitiga sama sisi, yaitu sisi tambah sisi tambah sisi, dan rumus luas setengah kali alas kali tinggi. Di sini ada cout-nya nanti, dan pilihan ini C-in pilih. Untuk percabangan saya memilih switch. Untuk pilihan pertama ini adalah menghitung luas, dan case yang kedua adalah menghitung keliling. Di sini saya menggunakan for. For ini adalah perulangan untuk memasukkan alas dan tinggi sebanyak inputan banyak segitiga yang mau dihitung. Misalkan cout, di sini masukkan nilai alas ke berapa. Di sini ada inputnya alas ke berapa. Lalu ada cout lagi, masukkan nilai tinggi ke berapa. Di sini ada cout, masukkan nilai ke berapanya. Dan di sini untuk C-in-nya kita mau masukkan tingginya berapa. Di sini ada rumus, yaitu luas plus sama dengan. Luas plus sama dengan ini artinya adalah kita menjumlahkan dulu lalu menghitung dari tinggi dan alasnya segitiga sama sisi tersebut. Lalu ada output ini hasilnya, jumlah luas dari ini. Lalu untuk case yang kedua, case kedua ini kita menghitung keliling segitiga sama sisi. Di sini ada inputnya. Lalu di sini saya menggunakan perulangan for untuk memasukkan alas dan tinggi. Ini saya menggunakan perulangan for untuk memasukkan alas dan tinggi sebanyak inputan segitiga yang mau dihitung. Oke, di sini ada outputnya yang keluar nanti, masukkan nilai sisi. Di sini ada C-in, sisinya mau berapa yang kita inputkan. Lalu keliling sama saja seperti tadi, ada plus sama dengan. Plus sama dengan ini adalah kita menjumlahkan dulu baru menghitung. Lalu muncul nantinya output jumlah keliling dari segitiga sama sisi.
sekitaran aja. Misalkan kita ingin menghitung luas segitiga sama sisi. Lalu keluar output, masukkan berapa banyak kali Anda ingin menghitung luas. Misalkan saya pilih 2. Lalu output yang keluar adalah masukkan nilai alas yang pertama, 3. Lalu output yang keluar adalah masukkan nilai tinggi ke 1. Masih segitiga yang pertama, 3 misalkan. Lalu masukkan nilai alas yang kedua, ini untuk segitiga yang kedua, 4. Dan masukkan tinggi segitiga yang kedua, 4 juga. Maka yang muncul adalah jumlah luas dari 2 segitiga sama dengan 12,5. Apa 12,5? Karena ini adalah 2 segitiga yang digabungkan menjadi 1. Jadi hasilnya 12,5. Lalu kita jalankan yang kedua untuk menghitung keliling. Output yang akan muncul adalah masukkan berapa banyak kali kita ingin menghitung keliling. Misalkan saya ingin menghitung kelilingnya 2. Masukkan nilai sisi yang pertama. Ini untuk sisi segitiga yang pertama, 3. Lalu nilai sisi yang kedua. Ini untuk segitiga yang kedua, 4. Maka yang akan muncul adalah 21. Kenapa 21? Karena ini adalah 2 segitiga yang kita hitung. Oke, sudah. Ini adalah flowchart dari program yang tadi. Di sini kita ada start, lalu intro, sama seperti tadi. Di sini ada integer untuk banyak segitiga, alas, tinggi, pilihan, sisi. Lalu saya menggunakan float untuk bagian luas dan keliling, dan rumus kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi. Di sini ada rumus keliling, sisi tambah sisi tambah sisi, dan rumus luas setengah kali alas kali tinggi. Lalu cout, dan C ini pilihan, kita mau memilih menghitung luas atau menghitung keliling. Di sini saya menggunakan percabangan switch. Case pertama itu untuk menghitung luas, dan di sini ada for ini pengulangan, banyaknya segitiga. Lalu ada C outputnya, masukkan nilai ke berapa. Lalu di sini kita masukkan inputannya, bagian C in alas ini. Lalu output, masukkan nilai ke berapanya, dan C in ini memasukkan nilainya, nilai dari tinggi ini. Maka rumus yang dihasilkan luas plus sama dengan, sama seperti tadi, plus sama dengan ini menjumlahkan lalu menghitung. Di sini ada outputnya nanti. Lalu yang case kedua ini untuk menghitung keliling. Di sini ada output dan inputan, banyaknya segitiga. Banyaknya segitiga ini adalah berapa banyak segitiga yang mau kita hitung. Lalu ada for, pengulangan untuk banyaknya segitiga. Output, lalu ke output masukkan nilai sisi ini, dan untuk memasukkannya di bagian C in sisi ini. Dan keliling rumusnya adalah plus sama dengan menjumlahkan dulu lalu menghitung di bagian keliling. Lalu outputnya adalah jumlah keliling dari banyaknya segitiga tersebut. Selesai. Oke, sekian program dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.